Yohanes 14 ayat 11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa. Aku ini Yesus yang sebagai firman, sebagai sang firman, ada di dalam Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku yang manusianya insani. Buset. Begitu. Jadi Yesus itu adalah sang firman yang satu dengan sang Bapa. Jadi Yesus dan Bapak menyatu. Iya, satu hakikat. Oh. Oh iya. Makanya dia katakan aku dan Bapa Ya, adalah sekolah. satu. Yang ngomong ini Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Itu. Satu apa, Pak? Satu apa dia? Makanya itu sudah dikatakan tadi, mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Ya, kalau kamu mengenal hanya sebatas begitu ya, berarti kamu belum mengenal Bang Suma. Yesus itu utusan atau dia pengutus, Pak? Dia itu diutus. Yang diutus itu adalah sang firman itu. Turun Yang ke mengutus dalam- Yesus siapa, Pak? Yang mengutus Yesus siapa? Bapa itu sendiri, Allah itu Oke, sendiri. apakah Bapak dan Yesus sama? Sama. Oke, sama. Baik, Anda Yesus standby. yang sebagai Ya firman, udah, Bang. Anda standby dulu biar Banyuma jelaskan. Bapak dan Yesus sama, Banyuma. Monggo. Aku belum- Apanya yang sama, Bung? Apanya yang sama? Sama, segala sesuatu Apanya? yang Bapak punya adalah aku punya. Bapak punya ilmu pengetahuan Yohanes tentang 16 hari ayat kiamat. 15. Yohanes 16 ayat 15 dikatakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Apa sih segala sesuatu itu? Segala-galanya, Bang. Iya. Bapak punya pengetahuan kapan hari kiamat. Yesus punya nggak? Nah, makanya aku katakan tadi, aku yang sebagai firman hidup, Yang les lagi ah. dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Allahu Akbar, Di dalam Masya Bapa, Allah. di dalam Yesus. Lalu siapa yang di Yukhadi'un Kalau di- Allah pasti kan walladzina amanu. Pak Stephen kalau ditanya itu ya dijawab tuh, Pak. Bapak punya pengetahuan tentang hari kiamat. Apakah Yesus punya pengetahuan tentang hari kiamat? Anda katakan sama, silakan. Kan aku sudah katakan, Yesus itu kan terdiri dari duinatur sebagai kealahan. Ngelesnya ke donatur. Ya memang begitulah, Bang. Berarti nggak sama dong. Yesus donatur, Bapak donatur nggak? Enggak, Bapak itu satu. Yesus berapa natur? Duinatur sebagai kemudian. Karena dia Enggak, kan saya tanya dulu izin dulu. Dengarin baik-baik. Bapak berapa natur? Bapak itu satu. Satu. Kalau satu udah standby. Kalau Yesus Ada berapa di dalam- natur? Ada di dalam Yesus. Dengarkan dulu. Bapak berapa natur? Berulang-ulang, Bang. Berapa natur Bapak? Bapak adalah esa. Oke, Bapak Allah satu itu esa. natur. Oke, diam dulu. Yesus berapa natur? Yesus itu terdiri dari manusia dan Oke. kealahannya itu. Oke, Yesus beri natur, Bapak satu natur. Sama atau beda? Bang, aku kasih contoh ayat ya, Bang. Hei, Beri aku kesempatan. langsung aja dulu jawab dulu ini biar cepat gitu loh. Yesus beri natur, Bapak satu natur. Sama atau beda? Bagaimana, Bang? Saya ulang ya. Yesus dua natur, Bapak satu natur. Sama atau beda? Ya. Bapak itu esa, diam di dalam pribadi Yesus yang manusia, Bang. Yakin? Yakin Oke. untuk itu, Bang. Oke, Makanya selamanya ya, diam ya. Beri Bapak ada berapa? aku kesempatan. Enggak, Bapak ada berapa? Berulang lagi. Enggak, Bapak ada berapa? Bapak itu satu. Satu. Esa. Masuk ke dalam diri Yesus, berdiam ke dalam diri Yesus, betul? Kan tadi kan Betul sudah ya? dikatakan mengenal Yesus, Stephen. mengenal engkau. Bapak berdiam ke dalam diri Yesus. Artinya, Yesus membawa Bapak ke muka bumi, betul? Yesus bukan membawa Siapa Bapak. yang di surga? Dia turun sendiri, Bang. Dia diutus. Iya, Bapak turun ke bumi di dalam diri Yesus, betul? Iya, begitu. Oke. Waktu Bapak turun ke bumi di dalam diri Yesus, apakah di surga masih ada Bapak? Ada Allah Bapa itu Katanya turun ke bumi, Pak. tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Anda yang membatasi, Pak. Anda yang memasukkan ke dalam diri manusia, Pak. Nggak bisa. Makanya tunggu, aku jelaskan dulu ini. Dengar, diam dulu, Pak. Aku mau bicara. Saya diam, Pak. Saya diam, Pak. Kalau Bapak di surga berarti Yesus mati. Aku diam dulu, aku mau jelaskan.
Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun, Bang. Kenapa bercerita perempuan Dengar ya? dulu, Bang, dengar. Ini cerita di dalam di dalam Alkitab ini. Siapa itu perempuan, Pak? Dengan imannya dia mengatakan, asalku jama jumbai jubahnya, pasti aku sembuh. Dan dia Buset. lakukan itu, dia jama. Akhirnya dia sembuh. Dan Yesus bertanya, Yesus yang bertanya ini, siapa yang menjamah aku? Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Karena ada kuasa keluar dari diri. Yang menjamah dia siapa? Yang menjamah dia siapa? Perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Yang menjamah perempuan siapa? Bukannya menjamah perempuan. Perempuan itu menjamah jubah Yesus, Bang. Oke, yang dijamah oleh perempuan siapa? Waduh, nggak ada yang menjamah. Ini ceritanya bukan begitu. Apakah Ini ada kata menjamah? perempuan itu menjamah jubah Yesus. Oke, terus? Sehingga dia jadi sembuh. Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku, jubahku, menjamah aku? Karena ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu, Bang? Oke, jadi itu sendiri yang diam di dalam Yesus, Bang. oh jadi Yesus pernah dijamah oleh perempuan. Pernah dijamah jubahnya. Oh, jubahnya, bukan orangnya. Jangan melenceng-lencengkan begitu. Nah, ada Bang. yang ngomong kok. Aku bilang jubahnya. Iya, jubahnya dijamah oleh perempuan. Iya. Oke, yang menyembuhkan perempuan jubah atau siapa? Kuasa Yesus itu kan aku sudah bilang. Karena ada kuasa keluar dari diriku. Siapa kuasa itu? Allah itu sendiri. Bapa itu sendiri, Bang. Bapak itu sendiri keluar dari dalam diri Yesus. Sama dengan dia. Ada bersama-sama dengan dia, Bang. Jadi jubah di dalam diri Yesus itu ada kuasa dari dalam diri Yesus yaitu Bapa, gitu ya. Dengar dulu, Bang, aku ngomong, Bang. Ketika pada proses penyalipan, Lo ke kelapa ke penjalitan lagi. nah, mau luruskan supaya Ini Bang belum semua tahu. selesai ini jubah ini. Oke, silakan, Bang, lanjut. Iya. Ngomong. Ya. Jadi waktu Yesus menyembuhkan orang itu karena disentuh dijamah jubahnya, yang menyembuhkan orang itu jubah atau Yesus? Karena imannya kepada Yesus, Bang. Karena imannya kepada Oke. Allah itu sendiri. Oke, baik. Perempuan ini beriman kepada Yesus, Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan, Bang. Oke, berarti perempuan ini melihat Tuhan. Bukan melihat Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dilihat, Bang. Lo yang dilihat perempuan ini siapa? Yesus Jubah. itu yang manusia. Yang Allah, Tuhan jubah atau Yesus? dengar, Bang. Ya, Allah itu yang diam di dalam pribadi Yesus, Bang. Ya, terus kesimpulannya yang menyembuhkan perempuan ini siapa? Bagaimana, Bang? Yang menyembuhkan perempuan ini siapa? Imannya kepada Allah itu sendiri. Kan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Allah pada waktu itu posisi ada di mana? Di dalam Yesus. Karena Yesus kan mengatakan, ada kuasa. Oke. Di dalam jubah. Berarti ada Tuhan di dalam diri Yesus. Berarti di surga kosong. Allah itu roh, Bang. Nggak bisa dibatasi oleh roh. Ada berapa roh Tuhan? Dia, bagaimana, Bang? Ada berapa roh Tuhan? Allah itu esa, Bang. Berarti kalau satu ada dalam diri Yesus, surga kosong. Nggak ada yang kosong, Bang. Katanya satu. Iya, Allah itu Oh esa. gini Bang Handi maksudnya Iya, aku iya. ngerti. Iya, Jadi iya, Tuhan di sorga ada, di bumi juga ada dalam diri Yesus. Jadi dia memanjang kayak pipa, gitu dia. Itu ya. Itu bahasa sederhana. Iya kalau pengen ada di dua tempat harus memanjang kan. Makanya Matahari ada sinarnya di bumi itu kan memanjang dia, memanjang. Makanya Ngomong Bang, gitu. katakan tadi, mereka mengenal satu-satunya engkau adalah Allah dan mengenal Yesus Kristus. Ternyata kamu belum mengenal Yesus Kristus. Kenapa? Oh itu dia. Makanya aku bingung. Kenapa enggak mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang Allah juga gitu? Kenapa enggak gitu ya? Bagaimana, Bang? Enggak Yohanes 17:3 gitu supaya cocok dengan imannya Kristen harusnya kan Ya, kan dibilang hidup begini. yang kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yaitu Allah juga. Kan gitu harusnya. Ya, ya. Iya. Nah, kenapa? Nah, itu ada di terjemahan versi keberapa Kenapa tuh dia- yang kayak gitu kenapa, tulisannya? Bikin Kenapa, baru. Bang, dia nggak katakan, Bang, kenapa dia nggak mengatakan dan mengenal aku juga, tetapi dia bilang mengenal Yesus Kristus.
Karena yang ngomong ini manusianya Yesus, Bang. Manusia Yesus yang berdoa. Oh, kalau dia lemah dia manusia, Pak ya. Kalau dia mengobati orang, sembuh dia Tuhan. Tuhan. Kalau dia lemah, dia manusia, gitu ya, Pak? Iya. Iya, iyalah. Ya, iya. Iya, iyalah. Ya. Terserah kamu lah. Loh, Terserah Stephen yang ngomong sendiri kok. Kalau dia mengobati orang sembuh, dia Tuhan. Yang pertanyaan itu lucu. Ya, dengerin dulu, Pak Stephen. Makanya ini Kalau dia Iyalah. mengobati Ini orang sembuh, dia Tuhan. mengenal Tapi kalau Yesus lagi capek, tidur, dia makan, dia manusia. Begitu ya, Pak Stephen ya. Jadi on off dia, Pak ya. bukan on off, begitulah. Padahal ketika Yesus melakukan keajaiban yang lebih hebat daripada menyembuhkan orang itu, ada keajaiban yang lebih dahsyat daripada itu. Apa? Menghidupkan Lazarus yang sudah mati 3 hari. Tapi di situ Yesus nggak ngaku Tuhan, justru ngaku urusan Tuhan, Bang. Betul. Bukan 3 hari, Bang, 4 hari lagi, Bang. Ya udah 4 hari deh. Apakah Yesus di situ itu ngaku sebagai Tuhan atau utusan, Bang? Ngaku utusan itu, Pak Stephen. Ngaku Ngaku, utusan dia. bentar, saya ingin minta kejujuran Anda. Iya, Ketika tapi kan Yesus bisa membangkitkan Lazarus, begini, dia itu Bang. ngaku Tuhan atau sebagai utusan, Bang? Tadi kan sudah dikatakan inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal Bang, Engkau pertanyaan satu-satunya saya, Dan Yesus ketika Kristus Yesus yang membangkitkan kita utus. Lazarus, dia Jadi itu Yesus ngaku Tuhan Kristus atau ngaku diutus. utusan, Bang? Ngaku Yesus utusan Kristus lah. adalah diutus, Bang. Yesus Kristus itu diutus. Nah, kalau dia diutus, apakah dia otomatis Tuhan, Bang? Utusan, utusan Tuhan. Bang, yang diutus itu siapa, Bang? Yang diutus ya itu manusia. Firman-Nya Allah itu, Bang. Firman-Nya Allah itu yang turun ke dalam dunia lewat perawan Maria. Di mana Yesus mengaku dia adalah Firman yang jadi manusia, di mana? Nah, Injil. Yesus ngaku, aku adalah Firman Tuhan yang jadi manusia, itu di mana? Firman Hah? itu telah menjadi manusia, Bang. Injil Yohanes 1 Kalau ayat Firman itu 14. telah jadi manusia, kenapa Yesus masih terima Firman? Iya, benar. Hah? Iya, Kenapa dia Yesus kan masih terima Firman? dia kan berdoa itu, Bang. Di Injil Yohanes 17 keseluruhannya itu kan dia berdoa sebagai manusia, Bang, dia. Iya kan gue Nah, bilang, Pak. itu, iya, dia kan sebagai manusia, Sebagai manusia itu manusia. dari Firman. Firman sudah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Tapi Iya. faktanya Yesus masih terima Firman. Firman mana lagi yang diterima Yesus? Ya, firman Allah itu sendiri yang ada di dalam dia. Nah, katanya Firman itu sudah jadi manusia. Gimana sih? Ya, Coba kemanusiaannya dong, akal saya itu. dipakai dong. Kalau sudah jadi manusia, berarti sudah tidak ada Firman lagi. Tapi faktanya Yesus masih terima Firman. Ini kamu nggak Halo, bisa. Firman Utina. Gimana sih? Iya, iya, Ini Satsuki. bohong-bohongan atau enggak ini Firman jadi manusia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firman Jadi begini. itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman yang satu-satunya yang ada pada Tuhan itu, pada mulanya adalah Firman. Firman beserta Allah, Firman itu adalah Allah, Firman itu jadi manusia. Berarti pada diri Tuhan sudah tidak ada Firman lagi. Logisnya seperti itu konsekuensi logisnya seperti itu. Gitu loh. Tapi faktanya Yesus masih terima Firman. Salam semua. Salam. Ya. Sama ini juga Satsuki, aku bingung. Kenapa firman Tuhan yang turun? Kenapa nggak pendengaran Tuhan yang turun itu? Atau apa? Penglihatan Tuhan yang turun? Kenapa firmannya yang turun? Nanti kan ada iri dong. Sifat-sifat Tuhan yang lain kan pada iri. Kami juga ingin turun ke bumi Tuhan, gitu. Saya jawab, Ya. boleh saya jawab ya. Silakan. Jadi kamu harus mengerti dulu yang namanya esensi keilahian itu. Apa sih Tuhan? Kamu tidak mengerti, kamu Oh, sendiri ini sudah lagi tahu. yang dinaikkan ini di Ya. blacklist. Turunin Ini lagi. Oh, Ini dikit-dikit lagi, saya turunin. naik turunkan. Turunin ini lagi. Sampai ini.
Turunin Dari sampah itu. dulu kayak gitu doang. Sampah itu. Kamu nggak ngerti Tuhan. Kalau kalian ngerti Tuhan, kenapa sudah 2000 tahun masih cakar-cakaran masalah Tuhan? Faktanya kami orang Islam nggak ada lagi cakar-cakaran masalah Tuhan. Kojo, gimana tuh Kojo? Pak Stefan kembali ke topik ya Selamat Pak. siang Pak Stefan, teman-teman Islam. iya, kembali ke topik ya. Kok topiknya adalah waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus itu di situ Tuhan atau dia utusan Tuhan? Itu topiknya dulu, silakan. Ya, dialah Tuhan. Karena Ya dia Tuhan punya Pak D, katanya Pak D. membangkitkan. Nah itu dia berarti nggak baca Bible. Padahal di dalam Yohanes 11 ayat 41, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus itu menengadah ke atas dan berdoa dia. Aku bacain, Pak D. Bentar, nggak apa-apa, biar aku aja. Ya Bapak, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, pintar Bang. Pintar. Iya, berarti dia Supaya mengaku mereka utusan, mengenal bukan ngaku dia, Tuhan. Kenapa tadi Anda Supaya katakan ngaku dia- Tuhan? Supaya mereka mengenal dia Bang, sama dengan 17 Mengenal ayat sebagai 3 apa, tadi. Bang? Mengenal sebagai apa, Mengenal Bang? Yesus Kristus yang kau utus. Sebagai Itulah apa, Bang? maksudnya Bang. Sebagai utusan. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat Supaya mereka 16, mengenal. seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kalau utusan dan yang mengutus itu sama, mana ayatnya? Mana ayatnya? Ada. Yohanes 10 Di mana ayat 30, ayatnya Bang. yang mengutus dan diutus itu sama? Mana ayatnya? 10 ayat 30 Bang. Yohanes 10 ayat 30. Aku Woi, itu bukan satu. yang mengutus yang diutus sama. Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa, Bang? Satu hakikat Bang. Satu Ngawur. Ngawur. Anda baca sampai ayat 34, Bang. Biar jelas, Bang. Aku dan Baca, Bapak Bang. adalah satu. Orang bentar, nih saya terangin, diam. Baca Yohanes 16 Bentar, ayat bentar, Bang. 15. Segala sesuatu Bentar. yang Bentar, kata jangan Tuhan loncat dulu, jangan loncat dulu, bentar. Jangan loncat dulu, bentar. Di situ Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi ingin melempari batu. Lalu kata Yesus, ya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Dijawab oleh orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik yang kamu tunjukkan kepadaku yang membuat aku melempari kamu, tapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi satu di situ bukan satu hakikat, tapi satu visi misi, satu pekerjaan, Bang. Makanya jangan main comot ayat, Bang. Jadi Bang ini sama seperti mereka yang ingin melempar, yang ingin mendustai, yang ingin menyangkal. Maksudnya apa? Sama dengan Maksudnya apa, Bang? Itu. Itu sudah bukan mengatakan satu aku pribadi, Bapa adalah Bang. satu. Bukan satu hakikat, Bang. Tapi satu kamu pekerjaan. mengangkal, kamu tidak menerimanya. Makanya aku Gimana bilang, menerima? kamu Orang mengenal Yesus mengatakan di situ bukan Kristus. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. pekerjaan. Gimana sih? Kita berdebat hanya soal hal-hal Mana yang ayatnya? Yang mengutus dan diutus sama mana ayatnya? Itu aku dan Bapa adalah Halo. satu. Yesus kan diutus. Itu tidak menunjukkan yang diutus Tapi dan, Yesus dan diutus mengatakan, itu sama, aku dan Bang. Bapa adalah satu. Coba saya boleh nggak tanya sama teman-teman Ayat Islam? selanjutnya apa, Bang? Kelar ini ya main. Ayat selanjutnya apa, Bang? Maaf Bang. Coba ayat selanjutnya, Bang. Aku nggak punya. Jangan main comot ayat, Bang. Bible itu kalimatnya adalah kalimat cerita. Jadi kalau main comot satu ayat tidak bisa. Makanya harus dipahami ayat itu dari ayat sebelum dan sesudahnya. Anda baca dari ayat 22 ketika Yesus Bang. berjalan-jalan di Sarembi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi. Berapa lama lagi aku kamu membuat aku menunggu. Katakanlah terus terang kepadaku, Islam, apakah kamu boleh saya manusia? bertanya? Sebentar belum Boleh saya kelar. bertanya? Belum Oh, kelar. kelar, oke. Belum. Silakan. Mestinya kamu tanggapi Ya. aja ini. Jadi di situ bukan satu hakikat. Hakikat itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Menurut Kristen, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan.
Sementara Bapak tidak 100% manusia, 100% Tuhan. Bapak hanya 100% Tuhan. Kok sama hakikatnya gimana sih? Siapa yang mau jawab? Begitu, berarti Bapak sama dengan orang-orang. Saya jawab, Freddy. Ya, silakan. Silakan. Nah, jadi begini ya, Mas Sugi. Jadi Tuhan itu hakikatnya di ajaran kami Kristen. Dia itu sama ketika dia ingin menjadi Tuhan. Ketika dia ingin menjadi manusia, dia berubah menjadi manusia. Seperti itu, Mas Sugi. Tuhan berubah jadi manusia. Padahal di dalam kitab Yesaya Ya, 43. jadi hakikatnya Bentar, Pak. seperti ini, Mas Sugi. Oke. Di dalam Yesaya 43 ayat 10-11. Di situ sangat jelas dikatakan, "Engkaulah saksi-saksiku sejak semula. Engkau tahu tidak ada Allah terbentuk sebelum aku, dan sesudah aku tidak ada lagi. Akulah Tuhan, juru selamat satu-satunya." Di situ sangat jelas sekali bahwa Tuhan tidak mengalami perubahan bentuk. Kenapa kamu katakan Tuhan berubah bentuk jadi manusia? Itu bertentangan dengan Yesaya 43 ayat 10-11, Bang. Pernyataan Yesaya 43 itu dinyatakan kepada umat Yahudi bahwa dialah Allah satu-satunya. Mau Dia tidak dinyatakan berbicara- kepada siapapun, Bang Luken. Kalau di situ dikatakan Tuhan itu tidak akan mengalami perubahan bentuk, tetap saja tidak akan mengalami perubahan bentuk, Bang. Dengar dulu, ya, mohon dengan sangat dengar dulu bahwa Yesaya yang kau kutip itu pernyataan Yesaya tentang bagaimana Allah mau menyatakan dialah satu-satunya dan tidak ada lagi. Dia mau mengatakan kepada umat bahwa dia satu-satunya Allah, ya. Dia belum berbicara tentang Yesus di situ. Betul. Yesus. Ya, kenapa? Apa masalahnya? Masalahnya di situ dikatakan tidak ada Allah terbentuk sebelum aku dan tidak sesudah aku pun tidak ada Allah terbentuk. Kenapa memang sifat dikatakan Allah. Yesus Tuhan berubah bentuk jadi manusia? Ya, kenapa harus menolak sifat Allah seperti itu? Harus dilihat teks. Apakah Tuhan perjanjian itu lama. pelin-pelan? Kalau di kitab itu dikatakan Tuhan tidak mengalami perubahan bentuk, Tidak. apakah Tuhan itu Tidak. pelin-pelan? Tidak. Sehingga di perjanjian baru dia berubah bukan jadi orang manusia. Kristen. Dengar. Saya dengar. lebih paham Kristen, saya lebih paham Alkitab daripada Anda. Ayo Anda open tidak cam, kenal Kristen. ayo open cam Dengar. debat dengan saya tanpa buka Bible, sanggup enggak? Tolong jangan Kalau banyak Anda bicara, lebih Bos. paham Sabar. Alkitab, bentar. Kalau Anda lebih hafal Sabar, Alkitab, sabar, Bos. bentar Bang Luken, Sabar. dengar dulu. Kalau Jago, Anda jago. lebih hafal Alkitab, Udah, dengar. open cam Dengar. debat dengan saya tanpa buka Bible seperti saya ini. Ini saya sambil tiduran, nggak perlu buka Bible, sanggup? Saya juga di luar tidak buka Bible. Jadi Saya dengar. juga nggak buka Bible, ayo buka, silakan. Ya. Open cam, ayo open cam. Dengar. Debat dengan Anda saya, ayo. bukan Kristen. Saya Anda lebih itu jago daripada Kristen manapun. tidak bisa. Kamu Oh, tidak ayo memahami. buktikan, ayo open cam, buktikan Kamu dengan tidak saya. memahami, ya. Kata Kamu siapa tidak nggak paham? memahami. Oke, Kamu tidak kata siapa paham nggak paham? definisi. Ya, Aduh, cuma kayak gimana gitu ya? doang, aduh. Coba, mari, Marah. mari Mas kita Sugi, bicara apa yang Mas kau- Sugi, mari, coba Mas Sugi mari baca kita di bicara apa Markus yang kau 14:62. Itu Apa? kalau bukan dia Tuhan, dia nggak akan mungkin duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oh, berarti Tuhanmu jejer dua gitu? Jejer dua? Tidak. Kau tidak Atau mengerti jejer bahasa tiga? metafora Allah. Karena apa Alkitab Bagaimana itu teks- mungkin itu metafora? Naiknya Oke, itu sekarang saya tanya sama Mas Sugi. Oke, harafiah. saya tanya sama Mas Sugi. Tiba-tiba duduk di sebelah kanan. Oke, saya mau tanya sama Mas Sugi. Kalau Mas Sugi artinya apa tuh? Artinya apa tuh? Kalau bicara Markus sama Pak Sugi 16:62 itu siapa sih? apa? Kok ada dua sih? Coba pandangannya Satu Mas Sugi aja. gimana? Coba saya mau tanya. Itu tidak berbicara tentang perumpamaan. Jangan diperumpamakan. Itu jelas-jelas dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Berarti Kata Tuhanmu kanan dua bukan biji. berarti posisi fisik. Dua Sama biji. dengan Anda punya tangan kanan. Kalau dari Islam, anak buah. kalau dari Islam seperti apa gitu? Mas Sugi. Tidak ada. Tidak ada Yesus Tidak di ada dalam nih ayatnya. Islam. Di dalam Atasan Islam memiliki Yesus tangan tidak kanan. duduk di sebelah Betul. kanan. Tuhan nggak ada Atasan seperti itu. memiliki- Coba kau diam dulu. Berarti ini tidak ada memiliki gitu. tangan kanan. Satu-satu dong bicara. Dengar, Gini ya, satu. gini. Mas saya mau Atasanmu- dari tadi nggak dihormati gini ya. Atasanmu memiliki Sebentar tangan dulu, Pak kanan. Luken. Berarti Pak Luken. bukan berarti dia berada di samping kanan. Pak Luken. Atasanmu ada Pak tangan Luken, kanan. Pak Luken, dengarkan dulu. Ya. Dengarkan dulu. Yesus Oh, ya. itu, Pak, kan kelihatan naik ke surga sama fisiknya, Pak. Iya. Oke. Murid-murid Kenapa? melihat, ya para saksi melihat Yesus duduk di sebelah kanan. Bagaimana ini mau diharafiahkan?
Kata Orang yang kanan dilihat sama dia Katanya melihat bilang- Yesus duduk di sebelah bilang lebih jago kanan. dari Kristen. Nah, Kata kenapa? kanan atasan, dengar dulu, kasih kesempatan saya bicara. Ya, Kamu silakan. punya anak buah, sering Itu disebut tangan berkaitan, kanan. Bang, itu Dengar, berkaitan kamu dengan ngerti. penglihatan. Karena kamu Kalau tidak yang tahu dilihat teks dia Alkitab. itu dia sedang duduk di sebelah kanan, itu jangan jangan Kamu dikiaskan, punya gitu loh. anak buah, sering Jelas-jelas disebut di situ tangan itu beda lagi, Orang-orang percaya beda kamu, konteks. ya. Tidak bisa. Coba deh, Orang yang tidak kamu konteks. melihat Prabowo duduk di sebelah kanan Jokowi, yang dilihat itu seperti itu. Kenapa diharafiahkan? Prabowo memiliki Jelas-jelas. tangan kanan, memiliki orang-orang Saya Itu ulang dulu kias, ya. itu kias kalau Bukan itu. berarti- Tetapi saya ulang kalau dulu. berdasarkan Tangan kanan, dia penglihatan, posisi duduk sebelah tetapi kanan. kalau berdasarkan penglihatan tidak bisa dikiaskan, gitu loh. Mari saksi melihat bahwa Keliru, Yesus bohong. duduk di sebelah kanan Allah. Kanan, Itu yang atasan dilihat kamu oleh punya mereka. tangan kanan. Itu bukan kias. Kalau Anda mengatakan kias, Anda Atasan kamu bohong. punya tangan Oke, kanan. sebentar Coba ini jawab izin dulu. dulu. Izin dulu, Ya, stop. silakan, jawab dulu, Stop. silakan. Coba Stop jawab dulu dulu. ya. Sebelum jawab dulu. Yesus dengerin dulu. Atasanmu punya Sebelum kanan. Yesus terangkat ke surga, gitu ya. Markus 16:20 itu, Markus 16:19. Yesus itu kan berbentuk manusia, bangkit dari kubur. Dia makan ikan goreng. Terangkat ke surga itu bersama fisiknya, Pak. Ya, betul. Jelas di sana ya. Nah, terangkat sama fisiknya naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Pertanyaannya, yang duduk di sebelah kanan itu Yesus ini roh saja atau ada fisiknya? Silakan. Persoalan Kalau kata Bang Handi diangkat dengan jasadnya ya jasad dan fisik dan rohnya. Oke, jasad Baik, aku jawab, Bang. dan Bang. fisiknya duduk. Aku jawab. Oke, berarti ada dua oknum. Yesus ada fisik, Bapak tidak punya fisik. Betul kata Pak Desuki, dijejer dia. Coba dengar dulu, saya mau berbicara. Duduk di sebelah kanan bukan berarti posisi ada di sebelah kanan. You punya anak buah sering disebut tangan kanan. Aduh, Bukan berarti kemana-mana anak ini buah- Pak Luker ini. Dengar dulu. Sama dengan anak buahmu ada tangan kanan, bukan berarti dia duduk di sebelah kanan. Kepercayaan. Baca teks perjanjian baru. Apakah para murid salah lihat? Apakah para saksi salah lihat? Enggak, saya tanya, apakah para saksi itu salah lihat? Mengerti isi Alkitab. Tidak mengerti apa? Saya tanya, apakah para saksi itu salah lihat kalau itu dikiaskan? Tidak, Salah lihat? salah mengerti. Teks itu Enggak, berbicara sebelah kanan artinya Oh, kepercayaan. tidak bisa. Itu pelintiran Ya, kamu Anda. tidak bisa, Itu karena kamu pelintiran bukan orang Anda. Kristen. Karena kalau berbicara tentang penglihatan, berarti Salah. itulah yang dilihat. Itu kan berbicara tentang penglihatan. Para saksi melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Salah keliru. Itu tidak bisa dikiaskan. Siapa Kalau yang Anda memang- kiaskan, berarti para saksi itu salah lihat. Tidak. Siapa yang lihat, Bang? Siapa yang lihat duduk di Begini sebelah aja, kanan? Pak Stephen aja dulu. Pak Stephen dulu, Pak Lukens sebentar ya. Tanya Ya. Pak Stephen dulu. Pak Stephen, Ya, Yesus jadi- di surga itu punya fisik atau tidak? Punya fisik. Oke. Yang duduk fisik atau bukan? Fisik. Berarti ada dua. Fisik yang duduk, Bapak tidak punya fisik, betul? Begini, Bang. Loh kok begini? Aku jelaskan. Ya betul. Oke. Oke, Terus masuki Bang Handi terus gimana? Ya kalau begitu ada dua di situ. Ada Bapak tidak punya fisik, ada Yesus punya fisik. Bukan. Keliru. Loh kok bukan? Kok ini Kristen bertentangan sih? Tidak bertentangan Bang kita. Handi ngapain kalau nggak punya mungkin fisik Bang Handi- duduk? Bang Handi Kalau mungkin punya itu nggak punya fisik yang rohnya- melayang-layang rohnya si harusnya. Bapak. Jadi Itu jasadnya dua-duanya punya Yesus fisik, itu Bang. di Katanya sampingnya. bisa dilihat. Oh, Mau tahu nggak Yesus punya fisik di surga? Wahyu 19:16 itu di situ tertulis ya, di jubahnya tertulis Raja segala raja, di pahanya juga tertulis Raja segala raja. Jadi ada paha dia, ada fisik. Kamu akan duduk makan semeja dengan dia, dia punya fisik. Artinya di surga itu punya fisik tuh Yesus. Jangan dibilang Ya. roh melayang-layang. Oke? Ya, dengar. Bapak jadi juga pahanya punya mau fisik, dipending, Bang. Bang Handi. Betul. Coba saya Bentar, menjelaskan bentar dulu. Bang Gores. Ini saya buktikan. Bapak juga punya fisik. Apa faktanya? Ketika Adam setelah makan buah, Adam mendengar suara langkah Tuhan. Kalau roh tidak mungkin terdengar langkahnya. Ya berarti Bapak punya fisik.
di dalam Ya, Daniel betul. 7 ayat 9, Iya benar. Bapak itu tua, manula, manusia lanjut usia. Coba dibaca Isi itu. salah. Daniel 7 Keliru, ayat Sis. 9. Berarti itu tidak bisa dikiaskan. Ada dua fisik yang duduk di surga. Oh. Itu cara berpikir juga aku nih maknanya nih. Anda. Salah, keliru. Jadi Yesus lebih muda dari Bapak. Tubuh Begini, Yesus. Bang. Tubuh Coba Yesus. dibaca Daniel 7 ayat 9, Bang Kores. Aduh. Bang Kores, Nah, Daniel kita 7 baca ya. 9. Ya benar, dengarkan dulu. Itu di situ Bapak sudah lanjut usianya itu, udah tua itu. Daniel Coba dibaca. 7 ya. Iya, ayat 9. Oke. baca itu. Daniel 7 9. Sementara aku terus melihat, aku di sini siapa, Satsugi? Aku Daniel, ini siapa? Daniel. Oh, Oke. Sementara Daniel terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya Nah, itu. putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Oh, bapaknya punya Punya rambut. fisik enggak? Iya. Punya fisik enggak? Punya Bapak fisik. punya paha Jadi dan ada rambut. dua fisik yang duduk di surga. Oh. Oh, Bang, buka bang. Minta tolong bang buka Wahyu 20 ayat 11. Bingung juga aku nih. Wahyu 20 ayat 11. Sorry, aku nggak punya kitab ini. nggak apa-apa. Wahyu- Aku punya. Wahyu 20 ayat 11. Langsung hilang itu lu Ken di ulti Satsugi. Buset dah Satsugi nih. Ambil tiduran lo itu. Ya, tolong bang. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Apa ini? Maksudnya. Apa? Jadi siapa yang duduk situ? Yesus bang. Terus anak domba siapa? Yesus yang duduk. Anak domba ya dialah Yesus itu. Oh jadi yang duduk Yesus, yang anak domba Yesus juga. Iya, dia yang duduk itu Yesus. Nggak ada siapa-siapa di situ bang. Yang tuh duduk di atas takhta putih itu. Ini kan Yesus bang. Kembali ini kan, kembali yang kepada Markus, ini. Bang Kores, kembali Tunggu, kepada Satsugi. Markus 16. Aku pengen lihat dia bingung dulu. Coba kalau di Wahyu 52 siapa dong kalau gitu? Wahyu 5 nomor 1. Wahyu 5 nomor... Iya. Jadi Kan di sini intinya kan gini nih. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah ini Yesus nih. apa? Coba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Ini Yesus nih. Ya. Yesus ini yang tegas dong. Coba ulangi dari bawah, dari sebelahnya. Soalnya kecil bang. Oke. Ya, oke. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah Yesus, gulungan Yesus, kitab. ya. Yesus, Ini Yesus, oke. Nah terus di sini berikutnya yang duduk di atas tahta itu ngomong begini. Lalu datanglah anak domba menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Anak domba siapa? Paulus berarti ya? Bukan Paulus. Kena dia. Berarti di ayat 1 itu bukan Yesus, tapi Tuhannya Yesus, Bang. Aduh. Jadi Ya, lanjut, Yesus itu Satsugi, lanjut. menerima dari Tuhan. Lanjut. Oh, aku Gitu kira loh. anak dombanya Paulus. Siap-siap. Silakan Sat, gas. Ya, jadi kembali lagi kepada Markus 16 yang mengatakan para saksi itu melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu tidak bisa diharafiahkan. Kalau itu diharafiahkan Anda sedang ditipu. Karena jelas-jelas yang dilihat berarti itu sesuai penglihatan. Yang dilihat itu ada dua sosok sedang duduk di sebelah kiri dan kanannya. Tidak bisa itu dikiaskan. Penglihatan tidak bisa dikiaskan. Titik. Misalnya saya lihat Kores sedang merokok. Itu tidak bisa dikiaskan itu. Karena sesuai penglihatan. Begini bang. Gitu loh. Aku jelaskan bang ya, begini. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu
penulis Markus itu mengambil gambaran pada peristiwa Raja Daud yang mengatakan begini, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu tertumpuk di bawah kakiku. Kenapa? Istilah sebelah kanan itu adalah kehormatan, Bung. Berarti para Kehormatan. murid itu Dia tidak telah benar-benar membaca, benar. aku bicara. Bentar, pertanyaan saya, apakah para murid itu tidak benar-benar melihat Yesus duduk? Aku dulu bicara, Bang. Artinya dia telah berpulang kembali ke asalnya dari mana ia datang, yaitu Oke. Allah sendiri di surga. Oke, udah. Berarti para saksi itu tidak benar-benar melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Saksi yang mana, Bang? Markus nggak pernah lihat itu, Bang. Itu adalah Bukan Markus, makanya dibaca dulu, jangan komentar. Coba dibaca sampai ayat 20 tuh, coba dibaca itu. Coba setelah Yesus terangkat, coba baca sampai ayat 20 itu, Markus 16 tuh. Coba bacakan Bang Kores. Kalau itu dikiaskan, berarti yang dilihat oleh para saksi tidak seperti itu. Berarti bohong-bohongan dong. Coba baca Bang Kores. Markus 16. ya? Oh, Markus Ya, 16. 16 ayat-ayat Oke. 19 20 itu. Markus tuh ini. 16. Nah, Oh iya. itu. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tuh. Coba. Ini tuh maksudnya gimana? Ya, ini tuh Markus melihat atau ada orang cerita ke Markus ini tuh? Para saksi karena di kisah para rasul itu nanti dikisahkan para saksi melihat itu. Mereka di bumi, Sama- Bang, melihat dia terangkat ke sorga dan ditambahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu seperti aku katakan tadi adalah penghormatan, karena orang Yahudi merasa terhormat apabila dikatakan di sebelah kanan. Sorga lu pendek ya, Stephen, sorga lu pendek banget. Ya, Pendek sorganya. bukan pendek, Bang. Ini kita bahas yang lain aja, Bang, bukan yang itu. Lanjut, Stat. Ya, aku mau ngomong dulu. Jadi begini, Bang. Di zaman Raja Daud itu ada bait Allah di situ terbagi dua. Mana satu ya? Dengar dulu, Bang. Ya, Ruang Maha Kudus dan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. ya. Di ruang Maha Kudus itu ada takhta Allah, sebab di situ ada tabut perjanjian. Dan Raja Daud itu membangun istananya di sebelah kanan. Siapa yang duduk di sebelah kanan takhta situ, dia berkuasa untuk memerintah. Nah, itu Raja Daud itu Dengar dulu, Raja Bang. Daud Bang itu Kores. Tuhan itu sendiri Bang nggak? Kores. Yes. Coba Bang Kores. Ya. Coba lihat di dalam kisah para rasul 1 ayat 9 sampai 11 coba. Satu. Kisah para rasul itu. Bukan Ya. cuma Markus aja yang ngomong begitu. Bentar Bang, biar dibaca dulu Bang. Ini dia menyaksikan. Coba. Kalau menyaksikan berarti ya betul apa yang dilihat itu. Tidak bisa itu dikiaskan itu. Coba. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Oh iya bener, oi. Nah, Saksikan, oi. Angkat. Pada waktu terangkat, Bang. dia berarti mereka disaksikan. itu menyaksikan Yesus duduk di sebelah kanan. Enggak, Bang. Enggak ada yang bisa Gimana lihat, Bang. sih? Masa yang disaksikan lain dengan yang di... Jangan Lah, terlalu... berarti bohong dong itu. Para murid itu melihat. Gimana pada sih? waktu dia naik ke surga, mereka menyaksikan. Waduh. Pada waktu dia naik ke surga, dia terangkat ke surga, mereka menyaksikan. Tetapi dulu di sebelah kanan itu adalah gambaran, Bang, itu seperti aku katakan tadi. Begitu, Bang. Halo. Di sini teman-teman Islam berarti di sini ada yang membohongi nih. Ya, Bang Kores, open mic, Bang. Ya, siapa yang bohong? Menurut teman-teman Islam siapa? Kalau gue bilang sih Kristen bohong terhadap apa yang dikatakan murid-murid Yesus. Enggak, kalau menurut aku bukan masalah bohong benarnya, tapi masih belum bisa memahami begitu.
Coba deh teman-teman Islam, saya mau tanya nih sama teman-teman Islam, boleh? Oke, tunggu satu lagi ya. Jadi gini posisinya Stephen Kojo ya. Ya. Kalian itu seakan-akan membuat para orang-orang yang bersaksi dan menuliskan persaksian mereka di Perjanjian Baru terlihat idiot gitu loh. Jadi tiap mereka ngomong apa, oh itu bukan gitu maksudnya tuh begitu. Oh dia ngomong begitu bukan begitu maksudnya tuh begini. Jadi kayak orang idiot gitu yang bersaksi di Perjanjian Baru tuh. Semua omongnya itu salah gitu loh. Enggak begini bang, jangan menafsirkan secara harafiah. Nah, Arti itu bang, dikatakan anak berarti Allah beranak lah. Inilah tubuhku adalah rotiku, itu artinya bukan kita mau makan tubuh Yesus, bukan begitu. Tubuhku adalah rotiku dan darahku adalah anggur, itu bukan begitu. Jangan salah tafsir. Nah kalau itu kita ngerti, anggur itu artinya darah Tuhan, kalau roti itu artinya daging Tuhan. Jadi minta hikmat lah supaya bisa memahami. Sejak kapan penglihatan itu bisa dikiaskan? Itu sejak kapan? Contoh saya melihat Bang Kores ngerokok. Apakah itu bisa dikiaskan artinya Bang Kores sedang batuk? Tidak bisa seperti itu. Mereka melihat saya melihat Bang Kores sedang merokok. Artinya Bang Kores kena penyakit paru-paru. Begitu, bisa begitu. Ada-ada aja kalian ini. Penglihatan itu nggak bisa dikiaskan, Bang. Iya, mereka melihat menyaksikan pada waktu dia terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Mana bisa orang melihat ke surga? Nah itu deritamu. Kita pun tulis begitu. Dengar dulu bang, makanya aku jelaskan tadi itu juga ya. Gambaran bang. Siapa yang duduk di sebelah kanan, dia berkuasa untuk memerintah. Seperti di zaman Raja Daud. Berarti melihat bukan berarti melihat gitu maksudnya. Melihat bukan berarti melihat. Iya, mereka melihat, benar-benar melihat dia. Nah, yang dilihat apa yang dilihat? Yang dilihat apa? Yesus terangkat ke surga, tetapi terus lanjut. Itu gambaran aja si penulis, Bang. Coba sebentar teman-teman. Jangan sampai cuma terangkat doang. Ayat itu ada terusannya, Bang. Kalau ayat memang itu bisa ada menjawab, terusannya. mungkin saya mendapatkan pencerahan. Saya bertanya. Teman Islam. Halo. Satsuki kemana nih Satsuki? Halo, putus ada. Satsuki. Udah beres belum Sat? Jaringannya kurang bagus memang. Oh, ya oke. itu loh. Bang Kores, apakah penglihatan itu bisa dikiaskan? Iya, Saya apa melihat ya? Bang Kores merokok. Artinya Bang Kores sakit paru-paru. Bisa nggak kayak gitu? Ya marah dong gua. Loh, kok gua lagi ngerokok dibilang sakit paru-paru? Kalau bilang sakit paru-paru harusnya guanya di rumah sakit kan gitu Sat harusnya. Iya. Sejak kapan penglihatan itu bisa dikiaskan? Aneh ini kawan-kawan ini. Makanya murid-murid Yesus pun akan ngamuk kepada orang Kristen. Lu apa sih orang gua ngomongnya ini kok kenapa dibilang harafiah? Ngamuk mereka. Teman-teman Islam. 10 meter kita tidak bisa lagi melihat ke depannya. Seperti apa gitu. Nah itu dari tamu. Makanya surganya pendek. Berarti Anda menganggap apa yang diceritakan di situ bohong berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kamu tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan? Emang apa susahnya kalau Tuhan memberi penglihatan yang jauh? Bang, apa susahnya? Tuhan bisa membuat orang itu melihat jauh. Bang, kami percaya Yesus itu naik ke surga dan kembali ke asalnya dari mana dia datang, itu di surga, Allah Bapa di surga. Kami percaya itu. Tapi kenapa Anda nggak percaya Yesus duduk di sebelah kanan, sebagaimana yang dilihat para saksi? Duduk di sebelah kanan itu adalah gambaran. Kenapa digambarkan orang yang dilihat kok digambaran? Saya melihat Bang Kores ngerokok. Begini, Pak. Itu kiasannya sakit paru-paru. Bisa begitu? Begini Pak Ustadz. Aku ulangi lagi ya, Pak Ustadz. Daud telah bersumpah kepada Tuanku. Jadi dia berbicara pada dirinya sendiri. Duduklah di sebelah kanan. Nih. Kamu melihat saya baring. Artinya apa? Kiasannya apa saya baring ini? Kamu kiaskan juga saya baring ini?
Ya, kamu memang balik. Penglihatan tidak bisa Mute-nya kepencet itu. Open mic. Nih, saya lagi baring-baring, bisa dikiaskan. Apa kiasannya baring-baring itu? Sedang berpuasa mungkin makanya lemas. Ini aku lihat Pak Ustadz lagi nyata ini. Ya, lagi baring-baring. Apa artinya itu? Saya kiasannya baring-baring apa juga? Ada-ada aja kalian ini. Terima apa adanya gitu loh. Nggak usah ditafsir-tafsir. Kalau bisa jawab, jago. Apa nanya apa? Saya mau tanya, ada tidak 2 kalimat syahadat dalam Al-Quran? Ada. Mana? Coba kasih tahu saya. Oke. Nah tuh, dijawab oleh Kores tuh. Aku mohon pamit dulu ya. Bang Zuma nggak mau bicara. Aku mohon pamit dulu, soalnya udah lari ke Sukabumi, aku takut itu. Oke, udah. Tenang Bang Stephen. Saya akan jelaskan kepada teman-teman Islam ini. Tunggu ya. Oke. Kalau nggak coba Bang Zuma menjelaskan. Soalnya masalah kitab lain atau Al-Quran itu aku nggak paham sama sekali. Bang Stephen, coba kita tanya kepada teman Islam, kan katanya saya baca juga di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama yang benar. Nah, coba kalau memang agama benar, pasti ada tulisan 2 kalimat Ini syahadat. satu, lalu yang kedua ini, aduh, bocil gua. Ya, Bang, bisa diulang pertanyaannya, Bang? Bang Zuma, standby, Bang. Ya, Bang Zuma, standby Bang Zuma. Ini pertanyaan berat dari kami, umat Kristen nih. Ya, apa, Bang? Silahkan pertanyaannya, Bang. Apa di mana dalam ayat Al-Quran ada 2 kalimat syahadat? Baik. Pak, ini, udah. Oke, silakan, Bang. Ar-Ra'd ayat 30. Apa Bang? Pertamanya ini dulu, pertamanya Al-Luqman ayat 30, lalu kemudian Ar-Ra'd ayat 30. Sini, tunggu gua open cap. Berapa Bang? Al-Luqman ayat 30. Lukman. Ya. Kul, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Ar-Ra'd ayat 30. Demikianlah kami telah mengutus engkau kepada suatu umat. Sesungguhnya sebelumnya telah berlalu beberapa umat. Atau Al-Fat ayat 29 ya. Al-Fat Oke. 29. Ini juga enak. Nah ini. Nah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Nah itu, tuh ini syahadat yang kedua, ini syahadah yang kedua, ini syahadah yang pertama. Bocil. Ada Bang. Nabi Muhammad saja Bang, Muhammad dan Rasulullah. Ya memang Ini syahadat itu. Aduh Allahnya mana? Ini. Al-Luqman ayat 30. Iya, Ar-Ra'd ayat 30. Ar-Ra'd ayat 30. Dar, selamat datang di kebenaran. Gurunda, gas, Gurunda. Iya, baik. Jadi syahadatain itu adalah persaksian kesempurnaan dari iman Islam terhadap apa yang kemudian menjadi risalah kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Rasulullah memperkenalkan Tuhan itu cuma satu dan Tuhan itu adalah Allah. Kedatangan baginda Rasulullah itu untuk memperkenalkan dirinya sebagai utusan Allah, sebagai Rasul dan penutup para nabi, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Umatnya kemudian harus bersaksi tentang keduanya, harus meneguhkan kepercayaan mereka terhadap keduanya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan
Di dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus engkau wahai satu rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka tidak ada Tuhan selain aku. Maka dari sanalah kemudian konsep itu muncul. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Katsalika arsalnaka fi ummatin qad jahalat min qabliha umamul litatlu alaihim alladhi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Jelas ini. Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illahu, yang telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katsalika arsalnaka, ka di sini merujuk kepada baginda Rasulullah. Jadi umat Islam kudu wajib mengimani syahadatain, bersaksi, berikrar, meneguhkan hati keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang mengajarkan itu adalah Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas.